Astagfirullah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuria dengan NIM 212285. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi manajemen. Saya dari Universitas Primagraha. Baiklah, tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS pada mata kuliah manajemen kinerja. Dan adapun judul besar yang saya akan bahas pada video kali ini yaitu mengenai implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh perusahaan Google terhadap fase planning, monitoring, reviewing, hingga rewarding yang ada di dalam perusahaan Google. Lalu saya akan mengaitkan pula ulasan saya dengan OKR. Apa itu OKR? OKR adalah Objective Key Result yang ditetapkan oleh perusahaan Google yang berguna untuk mencapai sebuah kinerja tinggi di dalam sebuah perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh perusahaan Google terhadap fase planning. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu penggunaan metode OKR. Jadi perusahaan Google menggunakan metode Objective and Key Result atau disebut dengan OKR untuk merancang dan mengukur sebuah tujuan perusahaan serta individu. OKR adalah pendekatan yang sederhana tetapi kuat di mana objektivitas atau si tujuan itu adalah aspirasi besar yang ingin dicapai, sementara Key Result atau hasil kunci adalah indikator secara kuantitatif yang menunjukkan pencapaian tujuan tersebut. Jadi setiap karyawan di perusahaan Google mempunyai OKR yang terhubung dengan tujuan perusahaan, dan ini memastikan bahwa fokus dan upaya mereka sesuai dengan prioritas dan strategi. Poin kedua ada transparansi dan aksesibilitas. Jadi perusahaan Google menerapkan nilai transparansi dalam proses perencanaan OKR. Setiap individu dan tim dapat diakses oleh seluruh organisasi, memungkinkan keterlibatan dan kolaborasi yang lebih baik antar tim. Ketiga yaitu pengaturan prioritas yang jelas. Dalam fase perencanaan, perusahaan Google menekankan pentingnya pengaturan prioritas yang baik. Ini termasuk pemilihan OKR yang paling relevan dan berdampak tinggi untuk setiap periode penilaian. Nah, biasanya itu per kuartal atau per tahun. Dan keempat ada evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Proses perencanaan di Google tidak statis, tetapi melibatkan evaluasi dan penyesuaian secara berkala. Ini memungkinkan perusahaan untuk merespon perubahan pasar, terus juga peluang baru atau tantangan yang muncul dari setiap waktu. Poin kelima ada pemanfaatan teknologi oleh perusahaan Google. Jadi perusahaan Google itu menggunakan alat-alat teknologi yang mereka sendiri, seperti aplikasi berbasis web dan platform kolaboratif untuk mendukung pengelolaan dan pelacakan OKR. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh perusahaan Google terhadap monitoring atau sebuah pemantauan kinerja. Jadi kinerja adalah tantangan bagaimana perusahaan memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan atau yang ingin tercapai secara efektif dan efisien. Ada penggunaan OKR, Objective and Key Result. Perusahaan Google menggunakan OKR sebagai alat utama untuk mengukur dan memantau pencapaian tujuan. Jadi setiap karyawan menetapkan Key Result yang terukur untuk setiap objek yang mereka tetapkan. Jadi pemantauan ini dilakukan secara reguler untuk melacak kemajuan dan mengidentifikasi area mana saja yang sesuai dan yang diperlukan dalam perusahaan Google itu sendiri. Poin kedua ada siklus evaluasi Google itu sendiri. Poin kedua ada siklus evaluasi berkala. Jadi perusahaan Google melakukan evaluasi OKR secara berkala, biasanya setiap kuartal atau tahunan. Sama ya seperti perencanaan juga. Jadi evaluasi ini melibatkan penilaian terhadap pencapaian key result dan
objektif yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja secara individu, secara tim, dan perusahaan secara keseluruhan. Ada peran manajer dalam monitoring tentunya ya. Manajer di perusahaan Google memainkan peran aktif nih dalam proses monitoring kinerja. Mereka bertanggung jawab untuk memberikan dukungan, memberikan arahan, dan mentoring kepada karyawan dalam mencapai OKR mereka. Implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh perusahaan Google terhadap reviewing atau pemantauan dan peninjauan. Keterlibatan karyawan dalam proses reviewing. Perusahaan Google mendorong keterlibatan aktif karyawan dan proses reviewing. Selain menerima umpan balik dari manajer, karyawan juga diharapkan untuk merefleksikan pencapaian mereka sendiri, dapat mengidentifikasikan tantangan dan merancang langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pengembangan karir dan pertumbuhan. Pada proses reviewing di Google tidak hanya sebuah tantangan evaluasi kerja masa lalu, tetapi juga dapat mengidentifikasi potensi dan kesempatan untuk mengembangkan sebuah karir. Ini mencakup diskusi tentang peluang untuk mengembangkan keterampilan, promosi, dan peranan baru yang lebih menantang. Dan mengintegrasikan semua elemen ini, perusahaan Google menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional karyawan sambil memastikan bahwa semua upaya dan pencapaian terkait dengan tujuan strategi perusahaan. Pendekatan ini juga mempromosikan budaya kerja yang kolaboratif, responsif terhadap umpan balik, dan terfokus pada pencapaian hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Ada implementasi manajemen kinerja yang dilakukan Google terhadap rewarding atau sebuah penghargaan. Menggunakan OKR sebagai dasar untuk mengukur pencapaian karyawan. Key result yang telah dicapai dengan sukses digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja individu maupun timnya. Tren yang beragam. Jadi perusahaan Google memiliki berbagai macam bentuk penghargaan insentif yang dapat diberikan kepada karyawan yang mencapai atau melampaui ekspektasi. Ini termasuk bonus finansial, pengakuan publik, promosi, kesempatan untuk mengembangkan karir, atau penghargaan non-finansial seperti pengakuan dari atasan dan rekan-rekan kerjanya. Ada koneksi antar pencapaian dengan penghargaan. Pencapaian yang signifikan dalam pencapaian OKR tidak hanya diakui tetapi juga dihubungkan secara langsung dengan sebuah sistem atau kontribusi mereka yang berarti memberikan inisiatif untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Poin terakhir, peranan manajer dan proses reward. Manajer di perusahaan Google memiliki peranan penting dalam memberikan sebuah penghargaan. Pada video akhir saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran apa yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dari Google Corporation untuk menciptakan sumber daya manusia kinerja yang tinggi. Pertama, ada budaya kerja yang inklusif dan berkolaboratif. Google terkenal dengan budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Jadi mereka mendorong kerja secara tim dan menghargai kontribusi dari setiap individu ataupun tim. Dan ini juga kalah penting ya, sebagaimana kita tahu bahwa lingkungan kerja yang menyenangkan. Jadi perusahaan Google itu dikenal dengan fasilitas kantor yang menarik, menyenangkan, seperti area rekreasi, makanan gratis, dan lingkungan kerja yang nyaman. Ambil inovasi dan kreativitasnya. Jadi perusahaan Google mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan karyawan waktu dan sumber daya untuk mengembangkan sebuah ide-ide baru
dari karyawan-karyawan itu, udah fokus pada pengembangan karyawan. Jadi perusahaan Google memberikan banyak kesempatan nih bagi karyawan untuk mengembangkan diri mereka, baik melalui sebuah pelatihan, melalui program pengembangan karir, maupun kesempatan untuk bekerja di proyek-proyek yang menantang. Cukup sekian pemaparan dari video saya mengenai implementasi manajemen kinerja yang dilakukan oleh perusahaan Google terhadap 4 fase. Yang pertama ada fase planning, yang kedua ada monitoring, yang kedua ada reviewing, dan yang terakhir ada reward. Semoga videonya dapat bermanfaat untuk saya pribadi dan kalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, terima kasih.